Udah. Oke, kembali lagi di ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang. Bersama saya Abdur Rasad, Abdul Akhrian, dan juga Rere Rasofyan. Maksudnya kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi yang ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Emang ntar gaji berapa kalau jenderal Saya gua nggak tahu makanya. tapi kan ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Nggak ada ngomong. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, bilang kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Luar biasa, saya lama sekali Apaan? tidak berjumpa dengan Rere Rasofyan ini. Saya juga lama sekali nunggu Bang Abdul. Iya. Ya, maaf. Dia dari setengah 7 loh. 45 menit. Dari setengah 7 menit. datang tuh. Berarti tambah Dia foto-fotoin jalan tol. 45 tambah 30, Pasar 75 Minggu, menit. Pasar Minggu tinggal satu pintu lagi dong. Tiba-tiba dia ini. Dia WA nih, Re. Ya gini nih. Pakai voice note. Pakai voice note. Sorry, Cing. OTW. Stok foto jalan udah habis nih. Anjing. Ngirim stok foto. Enggak, memang beneran itu. Beneran, Cing. Ini lihat album saya nih. Saya baru foto. Cuman kan Cing Abdul pokoknya kalau saya balas sudah voice note, itu berarti saya sudah di jalan itu. Karena kalau saya masih di rumah, apaan? pasti saya ngetik. Nggak mungkin saya voice note. Iya kan di jalan bisa baru jalan dari Depok. Enggak, tapi kan bener kan. GDC. Kita baru masuk tol Sawangan tuh paling. Woi bos. Weh bos. Tadi ini kan antar Cindy sama Mada pengen main playground Di? Gundi. di Aeon Tanjung Barat. Oh. Awalnya rencananya mereka mau ke sini terus ntar gokar ke sana, terus saya bilang nggak usah deh, sekalian aja nggak apa-apa. Muter dong lo berarti. Iya, muter yang apa, tapal kuda apa namanya? Iya. Yang Iya. UU-nya itu. Tapal kuda. Nah, itunya agak macet lah. Tapi oke lah sampai sini juga. Telat cuman 45 menit. Apa? Aku nggak menit. Lo bilang maghrib mau di sini dari kemarin lo ngomong. Ternyata ada panggilan. Panggilan azan di Depok. Ya udahlah sholat di Depok gitu. Iya, Pas iya. mau keluar lah azan. Iya, sholat. benar. Gitu. Tapi ini bukan tentang saya, Cing. Iya. Hari ini adalah tentang Rere Rasofyan. Iya. Yang mau ada show spesial Show pertama spesial pertama, Jing. dalam hidup Alhamdulillah. ini. Dalam hidup. Iya. Karya One. Karyawan. Karena emang Asik. ini kenapa gue bikin di 31 Juli 2024 itu karena bertepatan dengan ulang tahun gue, Jing. Oh, Lu ulang tahun tanggal berapa lo? 31 Juli. Jadi ini ada apa kayak semacam prolog ya. Perayaan 32 tahun hidup, 11 tahun menyandang predikat komika dan 7 tahun jadi karyawan. Oh, dapatlah jadinya. Semuanya di tanggal karyawan. 31. Kejadian itu. Enggak sih. Enggak, ya. Yang 32 tahun hidupnya sih ya Ya. Ini Kenapa onenya dikurung begitu? ya biar membuktikan jadi emang karya pertama lah gitu, Cing. Karya pertama. Oh, karya pertama. Iya. Oh. karya pertama dan dengan status Rere sekarang tuh karyawan. Bukan lagi full stand up komedian. Setengah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun karyawan. Iya, 7 tahun udah karyawan gitu maksudnya. Kerja apaan, Re? Gua di asuransi, Cing. Bagian? Bagiannya tapi kalau sekarang branding sih, jatuhnya kayak markom gitu lah. Oh. Sebenarnya. Awal-awalnya yang nawar-nawarin gitu? Enggak, admin support. Tapi Ngapain lu?
ya sales butuh apa, gue support. Butuh laptop. Butuh klien? Ya itu kan dia yang nyari kalau itu. Iya kan dia nyari. butuh klien. Iya, dia yang nyari tapi itu. Terus butuh apa? Butuh klien. Iya. Dikasih. Gitu. Jadi lo nggak pernah nawar-nawarin? Nggak pernah sih, Jing. Oh, iya. Admin support. Iya. Itu tadi sabar, itu poster itu 2 orang lagi siapa itu? Itu yang satu Riri, yang satu Roro. Oh, Anda semua itu ya? Saya semua itu. Oh, beda tapi ya mukanya ya. Kok bisa? Saya pikir yang tengah itu bukan Anda itu. Iya sih. Kayak bukan lo, Re. Yang Potong rambut, Yang Rere malah yang sebelah kiri, yang Oh iya. yang kiri. Cuman Iya. yang 2 lagi makanya 2 ini openernya apa siapa gitu. Comika ID Original Show. Oh, kerjasama dengan Comika ID ya. Luar Iya, biasa juga ini. Ada kalau mungkin buat teman-teman yang di luar kota bisa streaming lah gitu. Ada WFH. Ada WFH, WKWK from office, nonton langsung. Itu ada 2 kursi ya. Mau kursi yang bawahan apa yang atasan Ini di markas nih. di markas. Oh. Iya, iya. Jadi kalau beli yang 50.000 aja udah dapat di cover asuransi. Hah? Serius? Asuransi Asuransi perjalanan. apa? Asuransi perjalanan bener. Sekali jalan doang tapi. Enggak, 3 bulan. Di cover selama 3 bulan. Oh iya. Iya. Wah, luar biasa. Apa tuh asuransi Beli perjalanan? yang mana tadi? Beli yang mana tadi? Yang mau yang atasan mau yang bawahan bisa dapat Mau atasnya yang bawaan langsung di cover asuransi 3 bulan. 3 bulan. Asuransi apa? Perjalanan. Asuransi perjalanan. Itu gimana maksudnya asuransi ya perjalanan? cover secara benefit tuh kalau misal terjadi kecelakaan di cover uang pertanggungannya 20 juta. Kalau dia jalan ke tempat tidur, ke Sandung, kan perjalanan. Dari ruang TV ke tempat tidur. Ada tapi ya balik lagi sih kalau emang dapat surat di kepolisian dapat bahwa itu kecelakaan, ya udah di cover gitu. Atau misalnya niat bawa motor dari bawah gitu, dari rumah masukin pas Ruang tamu. gitu. Buat Kan parkir. suka ada yang parkir di ruang tamu kan. Iya. Siapa tahu ke gas gitu. Itu harusnya sih ya selama dapat surat keterangan polisi ini Kecelakaan kecelakaan. dapat. Oh gitu. Wah, susah. Ntar besok-besok polisi tilang. Waktu kita mau ke kamar mandi ditilang. Susah itu. Berarti yang perjalanan menyangkut dengan kalau Kendaraan. polisi Di keluar, jalan, keluarkan iya. surat, Iya. baru masuk. Oh gitu. Emang semudah itu jadi ini, jadi apa namanya, apa ya, nasabahnya. Nasabah. Kalau asuransi perjalanan. Iya, kalau asuransi perjalanan sih gampang sih. Biasanya udah sekarang semua aplikasi tiket Iya, itu ada tuh. pasti dibundling sama perjalanan. Perjalanan. Tinggal ngasih KTP doang udah Iya. selesai. Malah kalau sekarang email sama nomor telepon aja udah bisa. Kadang di Traveloka tuh harus dicentang kan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa dicentang, ada yang enggak. Lumayan juga cepat itu kalau nggak salah deh. 100 ribuan deh. Tapi meninggal. Ah, Kalau pesawat ya kayak segitu sih. pesawat segitu kan? Iya. Tapi meninggal apa maksudnya? Tapi meninggal. Sekarang maksudnya kan kita beli Traveloka kan biasanya tiket pesawat. Iya. Tapi Sing meninggal. Abdul pakai bilang lumayan, cepet. Tapi kan kalau Lumayan, tapi dari sisi Kita sudut kesalahan pandang meninggal. keluarganya. Jadi ketika Bukan lumayan bayarnya, Dur. Bayarnya itu lumayan 100 ribu. oh, saya pikir lumayan dapat bukan cepet. dapatnya bukan. Gua kan langsung bandingin sama ini gocap. Beli tiket udah dapat asuransi. Iya. Nah, kalau itu sekitar cepet 200-an kalau nggak salah. Asuransinya itu. Harga asuransi. Harga asuransinya. Iya, saya pikir kita kecelakaan dapat 100 juta gitu. Bukan. Lumayan cepet sih bilang. Tapi kan meninggal kita. gitu Sampai makanya. meninggal enggak. Tapi Rere pernah bersihin karang gigi nggak? pernah dong. Pernah, saya habis bersihin karang Dia gigi. 30 berapa tahun? 36 Selama tahun. 36 tahun Akhirnya saya bersihin. Berapa kilo? Hah? Berapa kilo tuh karang? Saya kurang tahu, tapi kata dokter, wah ini mah bukan bersihin karang gigi mas, ini kita tambang. Kata dokternya gitu. Tapi keren, gigi saya bersih. Iya. pernah itu ya ketemu penyelam lagi menyelam di situ. Ketemu orang Freeport satu di sini. Sama sebelahnya Newmont. Iya. Tapi enak sih, lega gitu. Tapi pasti beda minimal agak ngilu-ngilu dikit kan. Iya. Ngilu, saya ngilu 1 minggu. Sampai sekarang masih agak ngilu dikit. Kan sih. lu baru kemarin katanya lo. Tidak, sudah 1 minggu. 1 minggu lebih. Sebenarnya sudah tidak ini sih, cuman saya pengen kasih tahu aja kalau gigi gitu.
Gitu aja. Gitu aja sebenarnya. Gue pikir lo baru kemarin lo ngomong seakan-akan baru pulang dari bersihin karang gigi lo. Sampai 1 bulan kemudian juga saya masih akan bilang kalau saya habis bersihin karang gigi. Biar orang semua tahu gigi saya keren. Nggak kelihatan juga, Dul. Iya, makanya justru nggak kelihatan, makanya harus kita kasih tahu, Cing. Kalau saya Nggak harus. Orang karang gigi doang ngapain harus dikasih tahu? No, mau bikin show harus kasih tahu. Bersihin karang gigi ngapain harus dikasih tahu? kan ini apa namanya? Kampanye biar gigi sehat. Iya. 6 bulan sekali minimal tidur. Iya, 6 bulan sekali ternyata saya baru tahu. Karena 36 tahun itu sih ya. Iya. Itu ya. Tapi hebat juga, saya 36 tahun tidak pernah sakit gigi. Wow. Dan Habis ini. jangan dong. Dan saya bersihin itu dalam rangka bukan karena saya sakit gigi, tapi karena nganter anak. Oke. Jadi nganter anak. Jadi Mada tuh sering dapat, maksudnya pembersihan kontrol. Penyuluhan, Ya ada dokter giginya ke sekolahnya dia tuh, ke TK-nya dia, terus entah sebulan sekali apa 3 bulan sekali, saya kurang tahu lah, pokoknya sering di itu. Terus kan dia ompong, nggak tumbuh-tumbuh. Depannya Umur itu berapa, Dur? Mada itu? 7. 7. 6. 6. Nggak usah. Siapa sih bapaknya? Happy New Year, Bang Dion. Happy New Year. Maksudnya nggak tumbuh, gigi yang udah copot nggak tumbuh lagi? Atau nggak tumbuh dari awal? Gigi. Tidak, dulu ada. Ya kan terus copot. Terus kropos, copot. Copot. Nggak tumbuh-tumbuh sampai sekarang. Gigi susu Nah, itu. saya kurang tahu apa kata dokternya, cuman disarankan untuk ke dokter gigi untuk cek. Terus kami ke dokter gigi lah. Ternyata memang anak itu tumbuh gigi lagi ntar di umur 9-10 memang belum tumbuh. Jadi cuman Aman lah ya. bersin-bersin dikit, paling 10 menit apa beres. Terus saya mikir kayak, loh udah beres ya? Terus saya bilang, apa saya biar agak lama gitu. ya kan emang ini dari durasi, Dur, bayaran. Enggak, tapi maksud saya kayak terlalu cepat gitu. Masa langsung pulang? Terus Emang kenapa? Soalnya stok video kontrasnya belum dapet. Cuman dapat berapa menit. enggak bikin video juga. Cuman kayak saya deh gitu. Terus saya bilang ke dokter, tapi saya seumur hidup belum pernah bersihin karang gigi, kata dia. Oh, enggak Kata apa-apa. lo. Mari sini saya lihat. Dilihat. Ditolak. Buka kan. Ya, dikasih TV nonton Minecraft dulu. Kan Mada dikasih nonton Minecraft kan. Terus saya bilang, saya nggak apa-apa Minecraft juga, nggak apa-apa dah. Kasih lihat TV Minecraft. Terus dilihat lah, set. Lama Bagus gak, Dur? kok giginya, kata dia. Kuat nih karangnya gitu. Bagus kok, cuman memang ini kita tambang sih, kata dia. Terus mulai sampai pegel saya di sini. Pegel nganga saya kelamaan. Orang lain mungkin nganga paling nggak sampai 30 menit udah bersih ya. Saya tuh kayaknya hampir sejam deh. Sejam ya. Nganga mulu. Krak aja itu ya. Iya, capek banget. Tapi saya minta istirahat segala macam. Sempet kelihatan alatnya yang pakai apa aja nggak? Semprotan. Gerinda? Enggak. Itu digeterin tuh, Dur. Saya nggak tahu apa aja ya, pokoknya Itu digeterin. bunyi aja di dalam. Gitu. Kalau dulu tuh pakai manual tuh diolesin Balsam. balsam lagi. Bius lokal. Bukan, diolesin Antalgin. bukan. Diolesin Bukan, apa sih? Ibon. Pokoknya dia cairan dah, ya gua nggak lupa nih namanya. Habis itu baru di darah-darah kalau dulu malah belum pakai mesin. Gue dijadiin praktek tuh dulu, pacar gue dokter gigi. Waktu pacaran dulu tuh dokter gigi, jadi gue dipraktekin mulu. Begitu terus bagian yang karena ngerokok kan jadi gusi tuh. Hitam. Nah itu dibelek tuh bisa. Oh, bisa. Keluarin. Hitamnya. Mau aja lagi gue. Demi cinta Demi ya. cinta, dulu. Demi Iya, cinta. Demi cinta. Cinta emang bikin kita nggak berpikir objektif. Ngapain ya kayak Susah, gitu ya. jadinya susah, Susah Cing. emang bener-bener. Saya padahal udah nasihatin Cing Abdul dulu. Nggak usah sama dokter gigi itu, saya bilang. Udah. Lo juga belum lahir kali dulu. Masih di laran tukang kali. Iya. Kamu ini nggak percaya. Iya. Tapi Re, saya pengen tanya. Maksudnya kan Anda ini setiap 12 tahun berarti ya? 11 tadi. 11 tahun. Kenapa kemudian sekarang kepikiran bikin spesial? Saya tuh melihat kayaknya
saya melihat ya, maksudnya dari kacamata saya melihat seorang Rere itu kayaknya dia udah nyaman banget gitu. Kerja. Kayak udah kan ada komika-komika yang memutuskan untuk kerja tapi nggak betah. Balik lagi, stand up lagi. Nah, kalau Rere ini yang istiqomah gitu di dunia kerja. Jadi saya pikir kayak dia kayak topeng. Kayak sudah nyaman nih kayaknya udah nggak mau stand up lagi gitu. Nah. Kecuali waktu Anda jadi MC ini ya. Stand up Fest. Stand up Fest sama Kemal Gifari, bukan Kemal Gifari nggak datang stand up fest dia tuh. Kenapa sih, Dur? Hah? Kenapa dia nggak datang? Ya gara-gara dia salah bikin jadwal sendiri. Malah nerima Parah job. emang, Kemal Palevi parah. Malah nerima job tempat lain. Langsung keluarin sama potes hancur langsung. Bukan nih. Kayaknya beda penyebab ya. Beda penyebabnya. Emang sering ngarang histori orang lah ya, Dur ya. Kan Ngabdur ngarang bersama Abdur Iya. ya. Nanti itu kita dipotong dikit. Terus nanti anak-anak Ancur Licius sih, Bang, mention ke Patra, mention ke ini, Bang nonton Bang, Abdur bahas Kemal tuh. Biasanya gitu nanti. Biar kita dapat penonton baru. Ancur Licius, selamat datang Ancur Licius. Iya. Mantap. Ancur Licius yang pengen nonton. Hancur-hancur Licius apa? Dia suka bikin istilah-istilah sendiri ya. Iya. yang pengen nonton stand up comedy dari Rere bisa. Kemarin udah habis promo dari podcast Hancur. Oh sudah juga. Oh Ancur Licius sudah tahu. Ya, Udah kita tahu. telat berarti. Iya. Tapi Ancur Licius sudah tahu kan kalau Kemal keluar. Udah tahu dong, tapi penyebabnya apa? Baru terungkap Siapa sekarang. Viko? Hah? Stand up fest itu nggak tahu. Tapi itu saya lihat waktu MC doang di stand up fest. Iya, Habis iya, itu iya. Blas saya nggak pernah lihat. Padahal saya menikmati candaan Anda dan Kemal tuh maksudnya kayak, nah ini nih Rere yang dulu tuh. Tapi habis itu sudah tidak pernah. Kenapa Iya, sekarang tiba-tiba kepikiran? Sebenarnya nggak ini Bang Abdur. Sebenarnya kalau dibilang nggak gimana ya, menjalan jauh dari stand up tuh enggak. Gue setiap Jumat masih rutin. Nanti nih abis ini langsung ke Jakbar. Pokoknya gue nggak pernah absen ke Jakbar. Oh berarti karena saya nggak pernah ke Jakbar ya, jadi nggak Iya, tahu. dan juga mungkin aktivitas di sosial medianya kurang sebenarnya Bang. Sorry. Mentah banget jawabannya. Mementahkan pertanyaan. Iya. Iya. Ternyata dia masih sering open Iya. mic. Masih. Cuman sayanya nggak pernah ke Jakbar, jadi Iya. nggak tahu. Iya. Ya sorry. Cuman bayangkan Rawadeno ke Jauh ya, jauh sekali ke Manggisal, aduh jauh sekali sih. Aduh. Ya, jadi itu alasannya. Jauh banget. Ya terus sama bikin kenapa baru sekarang ya karena apa ya? Banyak sih faktornya, takut nggak kesampean kapan lagi gitu, takut ntar keburu mati atau apalah. Emang udah ada rasa-rasa pengen Nggak ada sih, Cing. Cuman kan Terima kasih Yanti. gara-gara siapa ya? Kok Yanti juga di sini? Sini PWK. kita kasih nama aja, pokoknya semua tuh nah Yanti. Semua yang nganterin asisten itu Yanti Yanti. namanya. Ya itulah. Ini berapa jam? Ya insya Allah 1 jam sih Cing, 1 jam. Tapi kemarin kan dari tim Comika bilang pokoknya 50 menit aman. Wah jadi makin pede. Dan ini materi ini sudah beberapa kali sudah ada yang pernah di open mic-in di Launch 78 itu. Di Oh open iya mic rata-rata Jakbar. di situ open mic-nya. Sama kayaknya mungkin 40% materi lama karena juga belum didokumentasiin kan. Jadi ya udahlah hitung-hitung kayak justru itu yang bikin gua pede gitu. Ya udahlah materi lama lah gitu. Ya. Jadi biar ada apa ya minimal ada percaya diri dulu gitu Iya. buat jalan dulu ya udah gitu. Orang Iya. waktu itu gue juga malu juga sih Bang karena sama Erwin udah 4. Gue satu pun belum ada. Gitu. Iya, saya mau ngejar Erwin setengah mati. Saya mau bikin Erwin bikin lagi. Saya mau bikin Erwin bikin lagi. Ngejar Erwin itu setengah mati. Itu dia. Udah 4 aja dia. makanya. Aduh Iya. ada 4 ini ya spesialnya. Spesial sama Sudah. 4. Mulai dari Who Am I? MI terus garis Alinea. bawah. Garis bawah, Alinea. Alinea, Plot twist. Plot twist. Iya. Ini Mau bikin lagi sequence. sequence. Tahun ini juga mau bikin juga sequence. Mau ke-5 gitu. Ya. Lu berapa lu? Saya baru 3, mau ke-4. Jadi ngejar Erwin tuh ada 1 tahun yang Erwin libur, Baru kekejar. saya libur juga. Ya. Apa Tapi perlu ini itu gak? materinya semua tentang karyawan. Sebenarnya nggak banyak Cing, tapi lebih kayak alasan kenapa
gue akhirnya milih. Pada saat itu tuh kan, jadi gue close Suci 7 2017, close mic tuh kalau nggak salah bulan Maret atau April gitu bang. Terus grand finalnya beres kompetisinya itu Agustus, Septembernya gue udah masuk kerja. Jadi ini perusahaan pertama gue lah, Cing gitu. Terus dari pokoknya intinya dari menjelang ke situnya tuh masa-masa bimbang, kayaknya gue harus butuh duit cepet nih. Gitu. Nah itu alasan itu yang gue ceritain di karyawan itu. Apakah penyebabnya itu? Ya itu. Terus akhirnya itu perusahaan pertama yang sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Oh, dedikasi ya. Iya. Dedikasi itu berarti nanti akan... Kasih solusi, Derry dong. Kalau Dedi solusi. Iya. Dedi somasi. Saya balas, bingung. Tapi itu apa maksudnya kayak temennya Cing Abdul yang Cing Abdul cerita. Apa tuh? Yang dari pertama kali dia kerja sampai sekarang masih di situ. Iya, di GS Baterai. GS Baterai. Berarti udah berapa tahun ya? Kalau dari tahun 94. 30 tahun. Aki. Iya. Kemarin masih ketemu, gue tanya masih di GS Baterai, masih. Iya. Gila itu orang. Mungkin Rere juga akan Aduh, takut juga sih. 30 tahun masih di mana? Iya, masih di asuransi perjalanan. Wih, keren. Bukan asuransi perjalanan, Dur. Asuransi jiwa. Asuransi Udah jiwa. lebih umum lagi. Asuransi pokoknya. Asuransi. Iya. Wah, Asuransi masih perjalanan. Luar biasa. Itu tapi kalau kamu bawa, saya berpikir ya di kepala saya, karena salah satu kerinduan saya itu melihat Rere dengan materi-materi yang dulu-dulunya dia itu. Jadi kalau kamu memutuskan untuk beberapa ada yang bawa beat lama sih, saya ngerasa kayak menarik sih. Karena lama sekali kita nggak lihat. Terutama buat saya yang nggak pernah ke open mic Jakbar ya. Betul. Tapi kita open mic Depok dong, open mic Depok. Open mic. Enggak, dia udah nggak open mic, nggak perlu lagi sekarang. Tidak, saya open mic sih. Enggak. Saya open mic ke Markas, saya open mic. Enggak. Ke Depok belum sempat. Kan udah sekarang stand up Indo Depok. Betul. Abdur ini. Rabu malam. Saya tahu jadwalnya, cuma belum sempat. Sering ngabdur soalnya. Ngabdur, saya bilang saya open mic nih tapi nih ya, akhirnya ya udahlah. Berak loh. Ya gitu-gitu. Tapi kemudian ini openernya siapa aja nih, Re? Openernya kan sekarang nih Jakbar lagi bikin kompetisi Abdur, Cing. Jadi 2 orang Apa kemarin namanya tuh? Sucai. Sucai ya. Jadi itu Sucai. sejarahnya gabungan dari Suca dan Suci. Kita iya. gabungin aja. Gitu. Sucai. Tagline-nya mau tau nggak tagline-nya? Tagline-nya apa? Let's make love-nya tuh di sini. Oh. Let's make love-nya tuh di Di sini. sini anjing. Dua-duanya masuk ya. Iya gitu. Jadi gua ambil dari 2 orang itu yang emang bener-bener baru lah gitu, anak baru 2 namanya Sabit dan Busan, dan 2-nya lagi gue minta bantuan teman-teman gue. Yang pertama ada Ate dan Arif Brata. Oke, itu opener juga mereka ya? Benar. Ada Ate, ada Arif Brata, ada Busan, Iya. dan Sabit. Sabit. Akdo mana? Iya. Sabit. Ya, itu. Sabit. Tapi bukan Sabitnya Arif Brata ya. Bukan. Anaknya Arif Brata jadi Spiderman dia kalau opener. Jadi Spiderman. Abis gimana gue itu minta bantuan, Gen, bantuin gue mau bikin acara jadi opener, mau nggak? Nggak bisa, Re, syuting film. Regen. Regen. Oke. Sombong Diki. Dik, gue mau bikin special show, Dik. Yang pertama gue nih tanggal 31 Juli. Nggak bisa, Re. Ada stripping. Arogan. Siapa? Diki. Oke, Regen sombong. Diki arogan. Indra Primawan. Indra, gue mau bikin special show, Indra. Bantuin Indra. Kan gue lagi hiatus. Ya udah. Gitu. Apa? Lagi hiatus dia. Rendah hati. Kenapa rendah hati ya terus? Tapi kemarin saya ketemu dia di Markas. Indra Primawan tiba-tiba datang. Kayaknya mau bikin show juga, kayaknya nggak tahu juga. Iya, karena dia bilang November gue mau bikin show lagi. Iya, dia pokoknya kalau bikin show tandanya berarti uangnya udah habis tuh. Betul. Begitu ada uang, hiatus dia. Begitu udah menipis, bikin show lagi. Gitu. Indra Primawan, luar biasa, hidup dari karya emang. Iya. Comika hidup dari karyawan. Iya. Iya. Comika hidupnya dari karyawan ya. Iyalah. Bukan karyawannya hidup dari Comika ya. Iya. Abdur sekarang udah juru bicara Comika nih dia. Kenapa begitu? Lo nada lo dan nada beda banget kalau ngomongin Comika, udah positif aja. Polite terus agak diplomatis. Iya. Lo emang diangkat karyawan sekarang dulu? Tidak.
Jauh banget dulu ngomongannya dulu. Tidak, cuman memang ada perubahan-perubahan yang signifikan. Memang yang ini. Artinya kan kita tuh bukan tidak suka comikanya kan, kita tuh mengkritisi kebijakan. Ketika kebijakannya berubah ya berarti oke gitu. Dan itu yang harus kita biasakan gitu. Kita tuh kalau apa-apa kebijakannya bukan karena orangnya, bukan karena ininya gitu-gitu. Gitu-gitu. Gitu, Cing. Saya tuh oke, saya merasa kayak Comika sekarang udah lebih oke lah gitu. Ada perubahannya. Iya. Ada mau menuju ke sana. Dibanding dulu gitu maksudnya. Iya, dibanding dulu. maksudnya kan apa-apa tuh kan harus ada evaluasi kan. Yang baik kita Iya. teruskan, yang kurang-kurang mari kita perbaiki bersama. Nah, Comika tuh agak walaupun memang belum sempurna banget, tapi paling tidak memang ada arah ke sana gitu lah. Apa kendala di itu? Kendala di perbedaan waktu antara kan CEO-nya ada 2 tuh. Ya, tapi Bang Panji udah nggak CEO sekarang. Dia tahu sampai apa strukturnya udah Struktur. tahu. Iya kan dikasih tahu ke kami. Oh. Kan memang itu dikasih tahu. Bang Panji udah nggak. CEO-nya siapa sekarang? Kodanil, Oke. koko gitu. Koko. Kirain- Iya. Finance? Bu Sri Mulyani. Saya itu biasa yang email saya Amel, tapi baru-baru ini berubah, bukan Amel lagi yang email. Kartika. Itu siapa ya? Saya belum pernah kenal tuh. Kartika. Saya belum pernah ketemu tuh orang itu. Baru lihat nama emailnya doang, Kartika. Oh gitu. Bukan istrinya Uus ya? Ya Kartika istri Uus juga bisa. Bisa juga. Kan Kartika juga. Iya, tapi bukan Iya, yang iya. ngirim ini. Pokoknya Comika udah dalam grafik menuju kebaikan lah menurut lo ya. Iya, ya. Iya, iya. Adalah hal-hal yang diperbaiki, begitulah kurang lebih. Jadi oke lah. Sebagai karyawan, Rere melihat Comika kayak apa? Oh, melihat kan kemarin ada beberapa kali isu-isu layoff. Ya. Sebenarnya kalau dari segi bisnis layoff itu bagus sebenarnya. Oh, kenapa? Karena kan efisiensi. Berarti ini sedang kalau layoff kan kerasanya tuh nggak langsung gitu. Ibaratnya kayak investasi tuh nanti dilihat hasil imbalnya tuh di beberapa bulan atau beberapa tahun ke depannya lihatnya nanti. Oh. Jadi dengan kebijakan yang layoff itu ke depannya pasti ada peningkatan harapannya, peningkatan profit gitu. Oh, karena melakukan efisiensi begitu lah ya. Betul. Tapi itu mengurangi ini nggak sih, mengurangi target nggak sih, Dur? Nggak tahu saya. Lo nggak sampai situ tahunya. Nggak sampai situ. Nggak sampai situ. Maksudnya kan pasti ada yang dikurangin SDM-nya. Pasti ada yang tidak terpegang dong karena orangnya udah berkurang. Atau itu semuanya dibebankan sama orang yang masih ada. Pekerjaan tetap ininya. Saya nggak tahu nih skop pekerjaan kayak Priska begini. Ah. Skop pekerjaannya akan bertambah? Saya nggak tahu. Saya nggak. Tambah sih pasti. Nggak tahu. Pasti ada peningkatan. Nggak tahu saya. Bertambah nggak, Pris? Skop pekerjaan? Bertambah. Menambah. Improve di situ lah. Berarti nambah karena orangnya berkurang, pekerjaannya mereka nambah. Oh. Berarti targetnya tidak dikurangi. Nggak tahu saya nggak tahu sampai sana. Yang saya tahu pokoknya yang di layoff, maksudnya ya ada yang kecewa, ada yang marah, ya begitu. Ini namanya hidup lah ya, Iya, gitu lah ya. pastilah. Ya begitu. Ya saya cuma tahu yang gitu-gitu doang, tapi kalau yang sampai itu nggak tahu sih. Nggak tahu, ya begitulah. Oke, kita balik ke karyawan nih. Harganya berapa, Re? Itu tadi 50.000. Hanya 50.000. Senin harga naik, teman-teman. Emang ada kayak gitu-gitunya? Nggak ada. Enggak kan? Jadi kalau yang atasan itu sebenarnya lebih ke ini aja sih, Tempat duduk. tempat duduk aja gitu. Sama nanti gua ada sedikit suguhan makanan khas dari Kantor. Kupang. Enggak. Makanannya makanan cemilan-cemilan lah gitu. Itu gua kelihatan berapa yang atasan? Yang atasan 150. Kok bedanya jauh banget sih, Re? Iya kan namanya atasan. Atasan harus menunjukkan nilainya lebih daripada bawahan. Tapi tempatnya sama. Tempatnya ya Atau di ini jauh di enggak lah, belakang. biasanya lebih best view lah, best view. Best view. Tidak Jadi terhalang ntar apa-apa. bisa ngelihat gunung juga pas gua lagi stand up.
yang ntar kami desain gitu. Ada. Bisa. Bisa. Comika udah bisa sampai situ. Bisa sampai situ. Green screen aja dulu, ntar baru. Iya kan green screen orang yang di sana nggak. Iya, maksudnya mau lihat gunungnya nanti ya gitu. Iya, di tayangan. Di tayangan. Gitu. Bisa, semuanya bisa. Mau apa? Fujiyama, mau apa di situ ada. Fujiyama. Sama ada streaming juga. Streaming ada. Streaming. Ya. Berapa kapasitasnya nih? Target tadi udah ngobrol sama Mas Friska kan. Nyamannya 90 ya? 80. Targetnya 100, Cing. 100 ya. 100 seat. Tapi yang di itu udah tahu ada berapa kursi yang di atasan. Oh, itu nanti menyesuaikan aja. Kalau nanti udah diatur sih pas yang jelas sama itu. Ya, pasti yang best view-nya itu yang tegak lurus sama Yang tegak si lurus ya. panggung Di ini. samping Betul. Yang di yang samping-samping siang. itu kayaknya bukan karyawan, bukan atasan itu. Iya. Yang di depannya itu. oh. Best view soalnya. Best view-nya Karena situ kalau yang ya. samping-samping sepanjang ini lihat lerenya gini doang. Profil, terlalu profil. Ya. Berarti mungkin aja pada saat orang mau beli, gue mau beli yang atasan nih, udah habis gitu. Tinggal Mau beli atasan, udah habis Udah atasannya. habis. Bawahan mau nggak nih? Ya. Apa jeans? Iya. Masuk. Re, kau tuh anak berapa sekarang, Re? Satu. Anak satu, umur berapa? Alhamdulillah. Umur 3 tahun. Dan tadi gue baru senang banget baru di invite ini apa namanya? Masuk PAUD. Kan sekarang ada grupnya. Oh, 3 tahun? Tiga Udah tahun. kau masukin PAUD? Iya, soalnya ibu Emang PAUD bapaknya 3 tahun? 3 tahun, 3 tahun ada apa? 3 tahun, 4 tahun, terus TK-nya nanti 5 tahun, 6 tahun. Luar Kalau biasa. negeri ya, kalau negeri. Ya, kenapa? Karena ibu bapaknya Ibu kenapa? bapaknya kerja dua-duanya. Oh, Donated. istrimu kerja di mana, Re? Satu kantor sebenarnya, cuman beda scope-nya. Kalau gua kan konvensional, dia yang syariah. Oh. Harus asuransi konvensional, asuransi syariah. Kalau misalkan lu sweet istri lu di kantor, Sweet apa sih? Sweet. Kan ini udah jadi istri, nggak usah digodain lagi. Iya, misalnya kalau lu godain istri lu di kantor, itu masuknya selingkuh di kantor nggak? Apaan lu, Dur? Apaan lu, Dur? Tiba-tiba selingkuh di Selingkuh kantor. sama teman kantor nggak? Bisa masuk sebagai selingkuh sama teman kantor nggak? Tiba-tiba. Iya kan istrinya dia udah, kok Tapi kan selingkuh? teman kantornya. Itu teman kantornya, Cing. Di istri di rumah. Oke. Di situ teman kantor dong. Dia lewat nih. Rere, sweet. Pada istrinya. Pada istrinya, teman kantornya. Iya. Masuk selingkuh sama teman kantor nggak? Kan dia udah dia kan nyatu tuh, Dur, ininya, Dur. Apa nama statusnya sebagai teman kantor sekaligus istri. Dia nyuitin sebagai istri, Tapi kan ini di tapi kantor. di kantor. Teman kantor dong. Itu selingkuh sama teman kantor. Lu nggak boleh kayak gitu. Kalau cuit di rumah, Ah, boleh. dia Halal. teman kantornya juga. Iya. Tetap jadi teman kantor. Kan nggak di kantor. Lah, itu mah cuma tempat doang. Dur. Sekarang kita bawa teman kantor kita ke rumah. Kita sweet-sweetin di rumah. Boleh nggak? Ya, Nggak boleh kan? Boleh Karena itu- kalau cowok. Boleh. mau lagi Bawa Mau lagi dibawa ke rumah Bisa ya? bawa Kemal Gifari. Sweet, Mal. Sweet. bisa kali mahal gitu. Lah, lu kenapa tiba-tiba nanya begitu, Dur? Enggak. Nanti nanya doang. Karena kadang kan Ngabdur. Iya. Ngabdur gitu Sama emang. gua sama teman Filosofi kita tuh filosofi. Filosofi, bener. Pertanyaan-pertanyaan harus filosofi. Di sini Pertanyaan-pertanyaan. Matematika banget tuh, pertanyaan matematika banget. dari pertama kali kenalan tuh emang di kantor itu iya. atau dari sebelumnya kemudian sudah pacaran masuk bareng-bareng gitu. Jadi dari zaman kuliah, Oke. terus Dia syariah juga kuliahnya enggak? enggak. Oh, enggak. Belum. Anak matematika juga, anak matematika. Oh, anak matematika. Matematika, terus ya udah dia kayaknya dia lulus duluan, terus kerja duluan, baru gue lulus terus kerja. Nah, selama momen dia kerja, gue masih stand up nih Bang Abdul. Ah. Stand up. Pas kelas Maxi 7 itu baru udah sini CV-nya dia yang masukin. Oh. Tapi kantor itu tidak apa-apa, maksudnya menikah Oh, menikah dengan teman. dengan teman kantor itu. Dulu kan masih pacaran, aman sih. Tapi sekarang pun udah ada yang gugat tuh ke MK. Udah lama sih sebenarnya kasus itu. Jadi sekarang udah boleh nikah sama teman kantor ya, bukan nikah sama yang sekantor gitu. Itu udah boleh. Udah boleh.
Kalau Di gini, MK digugat itu. Ada, pasalnya ya itu. ada. kalau saya kurang tahu ini BUMN apa swasta, tapi kalau misalkan taruhlah BUMN ya. Ya. Kalau swasta kan Ya. perusahaan-perusahaan sendiri boleh-boleh aja lah kayaknya. Maksudnya kalau BUMN, Swasta juga nggak boleh, Dur, kalau udah ada aturannya. Iya. Udah aturannya Biasanya tidak. kan yang mengikat ketenaga kerjaan. Iya. ya tapi saya yang punya perusahaan. Iya, Saya mau lu masukin bisa istri digugat saya. lo. Kenapa gue dipecat dari sini? Gara-gara lo punya suami di sini. Ya nggak boleh. Ya, kan saya nggak bikin aturan itu. Kan saya yang punya perusahaan. Iya kan udah ada aturan undang-undangnya, Dur, tenaga kerjaan semua. Oh iya, itu Iya. tuh undang-undang Iya, kerja, iya. bukan undang-undang. Bukan Bukan undang-undang perusahaan itu. Perusahaan bukan. Oh, Ketenaga kerjaan. alah. Undang-undang Tapi ketenaga sekarang udah kerjaan. boleh. Udah boleh. Oh. Yang penting divisinya tidak ada konflik of interest lah. Tidak saling berhubungan. Kalau misalkan bapaknya direktur, Nah, anaknya masuk di situ juga boleh nggak? Itu sih kayaknya lumrah terjadi di mana-mana kayaknya Bapak. kalau anak sama bapak ya. Iya. Kalau suami istri memang masih ada beberapa perusahaan yang keluar aja deh salah satunya gitu. Nah, kalau anak bapak, Kalau anak bapak nggak ada kayaknya, Dur. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Padahal menurut saya kalau mau konflik of interest, suami istri, anak bapak, anak ibu, sama aja sih kayaknya. Kalau swasta banyak kayak gitu. Tapi ya bebas-bebas aja namanya perusahaan keluarga. Kalau BUMN misalkan, saya direktur gitu. Kemudian anak saya masuk, boleh nggak itu? Boleh ya? Boleh aja. Oh, Boleh apa enggak ya? nah itu makanya. Iya, kalau boleh kan bisa diubah ininya aturannya. Kalau emang anaknya pengen banget gitu. Bukan pengen banget sih, tapi skillnya mumpuni. Iya sih. Soalnya Saya mau saya tuh punya cerita ini. Tapi kita samarkan aja ya. Samarkan aja. Oh, wah, di mana tuh Samarkan jauh dong di. Maksudnya Disamarkan, Iya. temennya Sarukan. samarkan. Iya. Oh iya. Gitu aja. Nah, Iya, itu kita samarkan. Iya, kita samarkan aja. Jadi ada teman saya, teman sekolah dulu lah. Dia bekerja di salah satu perusahaan lah. Salah satu perusahaan ini gitu. Nah, dia ini dari dulu, dari dia kecil dia tidak pernah bertemu bapaknya. Tidak pernah bertemu bapaknya. Di dalam cerita-ceritanya itu dibilang aja bapaknya sudah meninggal. Oke. Ketika dia udah gede ini dia baru tahu kalau bapaknya itu masih hidup. Oke. Bapak itu masih ada. Lalu kemudian dia mencari bapaknya dan selama ini ternyata bapaknya juga mencari dia. Ini udah kayak sinetron lah. Sumpah, Masa sih? serius. Ini zaman kapan nih? Iya, Baru-baru berarti- ini atau berapa tahun yang lalu? Baru-baru ini. Kayaknya nggak mungkin dengan Sosial media sosial sekarang media ya. yang ini sampai nggak tahu bapak gue ini bapak gue anak Karena gue dia ini. informasinya dia disembunyikan, ditutup. Oke. Ditutup. Aduh saya lupa pastinya, tapi ibunya yang tahu, tapi walau alam ya, mohon maaf kalau saya salah, tapi kayaknya ibunya udah meninggal kayaknya. Oke. Dia nyari Walau alam, sendiri. saya lupa cerita Oke, persis, iya. tapi kan dia sempat cerita ke saya gitu. Oke. Jadi dia berusaha, jadi dari dulu waktu kami teman sekolah itu, kami pikir yang biasa nganter dia, yang biasa kami main ke rumahnya, itulah bapaknya. Padahal? Ternyata enggak, itu kakeknya. Oke. Itu tuh kakeknya gitu. Ya terus saya juga baru tahu, oh itu terus bapak yang mana? Terus akhirnya dia cari. Kan lama sekali dia nggak pernah tahu kan. Jadi dia mencari itu susah, mau dari foto, mau apa, mau Facebook, mau apa, susah sekali kan. Jadi dia mencari. Ternyata selama ini bapaknya itu juga mencari. Karena bapaknya juga disembunyikan akses untuk tahu anak ini. Anaknya. Oke. Jadi bapaknya mencari, dianya juga mencari, cari. Iya, cari. Ternyata Satu kantor. satu kantor, Cing. Bapaknya itu Bosnya. salah satu bos, salah satu orang nomor kesekian, pokoknya bos lumayan pimpinan lah. Di kantor itu. Di kantor yang sama. Di kantornya tempat anak itu bekerja. Betul, satu gedung, satu kantor, beda lantai doang. Taunya nih, Dur, dari mana, Dur? Bahwa dia adalah bapaknya dan orang itu adalah anaknya. Jadi, jadi ceritanya tuh kan di lain daerah waktu bapak sama ibunya masih bertemu itu di lain daerah. Iya. Kemudian dia besar kan udah di lain daerah nih. Besar udah di lain daerah. Jadi dia pikirnya itu masih di sana.
Dia cari informasi ke daerah yang sana itu, dicari. Nggak ketemu gitu lah ya. Sampai suatu saat ada di satu titik dia nanya ke orang gitu yang ada kaitan-kaitannya gitu. Kemudian orangnya bilang gini. Maksudnya memang takdirnya udah gitu ya. Orangnya bilang gini, kok kebetulan kok ada orang nanya ayahnya, baru sebulan yang lalu ada bapak-bapak datang nanya anaknya. Jangan-jangan kalian ini gitu. Soalnya mukanya rada-rada mirip. Orang kantornya dia tuh selama ini nggak ada yang Iya, nggak ada yang nge. Iya. muka mirip. Iya. Yang Orang bapak-bapak yang ditanya aja tuh. iya, kadang kan kalau kita lihat orang mirip kan kayak ya udahlah gitu. Kayak Rere menurut saya mukanya agak mirip-mirip Kemal Gifari, tapi ya udahlah, kita taunya kayak ya udahlah paling berteman doang gitu. Siapa tahu kakak ade ya. Iya. Iya kan? Iya. Kalau dia nanyain, gue nyari adek gue, Kemal Nyari. gue nyari kakak. Nah orang baru, wah jangan-jangan gitu ya. Iya, baru jangan-jangan gitu. Iya. Nah, akhirnya dikasih tahu ini loh, ini bapak itu sempat kasih tinggal nomor gitu, apa segala macam. Waktu dia kan tidak beda divisi lah, maksudnya divisinya dia tidak berhubungan dengan pimpinan ini lah, jauh sekali lah. Jadi dia nggak punya juga nomor ini, di save aja gitu. Terus dia coba hubungi apa segala macam, nyambungnya ke bapak itu. Langsung ngomongnya, saya anakmu gitu. Enggak, bapak itu yang akhirnya ngomong ke dia. Karena bapak itu taunya dari jadi si anak ini kan perusahaan yang lumayan gede lah. Oke. Inisialnya? Iya, lumayan gede. Jadi Inisialnya apa? Inisial. Jangan, kalau saya sebut ininya ketahuan langsung. Langsung ketahuan. Jangan ya. Pokoknya ini perusahaan yang cukup gede lah. Untuk di tataran NTT gede lah. Jadi awal mula dia mencarinya itu ini adalah di NTT nih? Iya. Oke, ya. Bukan di Jakarta kejadiannya? Bukan. Oke, kan ya. teman sekolah saya. Saya sekolah nggak di Depok dong, nggak di Kemang. Walaupun gua Kan asli teman Kemang. sekolah. Walaupun gua asli Kemang ya, tapi gua merantau. Ini orang di NTT lagi ngomong teman sekolah gue, pas ngomongin lo di Depok. Nggak harus di NTT. Gua kan sekolah di NTT. Iya. Gua nih, maksudnya nih, gua nih sekolahnya di NTT. Gua Betul. Lo sekolah di NTT. Lo ngomong ini adalah teman sekolah saya. Iya, gue nanya ini kejadian di Jakarta kenapa nggak mungkin? Kan mungkin aja kejadian ini di Jakarta, Dur. Lo aja sekolah di NTT sekarang di Oh Rawadenok. iya, sorry. Tapi kejadian di NTT. Oke, ya. Perusahaan gede lah gitu ya. Ya. Awal mula dia mencari. Newmont. Tidak. Bukan, oke. Awal mula dia mencari itu adalah karena dia nggak mungkin langsung ke daerah itu kan. Perusahaannya dia ini punya data-data yang banyak. Oke. Jadi dia itu bukan di bagiannya dia, tapi dia suka ngubek-ngubek data dari daerah situ. Oke. Untuk mencari nama yang sempat dikasih tahu sama kakeknya ini, nama bapaknya itu. Jadi dia ubek-ubek. Nah, padahal itu bukan divisinya dia kan. Kepala bagiannya lihat. Sebentar dong, ini dia ngapain dalam rangka apa ngubek-ngubek? Ya, mencari alamat nama itu loh. Nama. Oh, dulu dia setelah dapat nama dari si orang yang nanya itu. Bukan, dikasih tahu nama awal mulai dari kakeknya. Oh. Kakeknya akhirnya kasih tahu nama bapaknya. Iya, maksud gue kakek kan ngasih tahu nama bapaknya. Terus dia ngapain ngubek-ngubek? Emang dikasih tahu juga kerja di situ? Bukan. Karena ada database wilayah tersebut. Betul. Cing. Oh. Ini perusahaan yang punya database banyak, Cing. Bukan database karyawan. Oh, Database oke. masyarakat umum ini banyak. Oh, oke. Perusahaan Ya. ini. Jadi, oh gitu, ya. iya. Ya. Yang mana nama yang dikasih tahu kakeknya ini sebenarnya nama yang Umum. bukan kakeknya kayak masih lip service aja gitu sebenarnya. Lip service. Jadi maksudnya gini, nama saya Abdur, Yeah. tapi nggak dikasih tahu namanya Abdur. Namanya misalkan Brotex gitu. Oke. Kayak gitu misalkan gitu, atau namanya Panji gitu. Gue nggak ngerti Dur, gimana sih maksudnya Dur? Ya intinya adalah dia dapat nama inilah. Oke. Dia Nama itu- sebenarnya. Belum. Dia dapat nama Masih yang teks tadi. nama zaman
zaman muda. Bapaknya ini muda. Oh iya. Tapi nama dia juga kan? Iya, namanya dia Bukan juga, nama dia. tapi bukan nama sebenarnya Oke, gitu. iya. Kayak gimana sih orang nama Angga panggilnya Cipeng. Iya, gitu, misalnya kayak iya. gitu. Iya. Ini Cipengnya yang dikasih tahu. Iya. Oke. Diubek lah, jadi dia tuh kerjaannya di kantornya dia ubek ini database ini, diubek. Atasannya lihat. Atasan kepala bagiannya lihat. Ngapain lo? Ngubek-ngubek. Iya, setelah beberapa kali kerja, karena itu bukan divisinya dia, beberapa kali takutnya kebocoran data atau apa. Akhirnya dia dipanggil. Ngapain kau gini. Dia jujurlah sama kepala bagiannya. Kalau dia Saya mencari nyari bapak. bapaknya gitu. Ya udah kepala bagian akhirnya keep untuk dia aja. Ya udah. Tapi jangan lagi bikin kayak gini. Nanti kau kalau dilihat sama yang lain bahaya kau ini bisa kena SP kau. Nggak usah gitu. Akhirnya dia mulailah ke daerah sana itu untuk cari sendiri. Cari-cari sendiri sampai ketemu bapak itu kan. Iya. Sampai ketemu bapak itu bilang ada bapak juga yang mencari anaknya apa segala macam. Udah. Terus si bapaknya ini di suatu hari yang mungkin dia sudah desperate mencari anaknya, ngobrol sama kepala bagian ini. Yang ngubek-ngubek. Iya, kepala bagian. Yang ngegepin ngubek-ngubek. ngubek-ngubek. Oke. Dia cerita lah masa lalunya dia gini. Terus kepala bagian ini kayak, lah. Kok mirip mukanya gitu? Iya, kepala bagian baru nggak. Lah jangan-jangan itu gitu. Akhirnya tanpa sepengetahuan si teman saya ini, akhirnya bapaknya itu yang pertama kali ngubungin. Maksudnya ngomongin ngaku. Yang kau cari selama ini itu, terus dia Cari selama ini. Iya, yang dia ngecek ini apa nomor HP yang dia dapat. Ternyata yang benar nomor HP bapak itu. Oh, jadi dia belum pernah ngehubungin? Belum pernah. Maksudnya dia save aja dulu ya, ternyata itu. Karena gimana pun bertahun-tahun puluhan tahun nggak pernah ketemu, dapat nomor. Nggak mungkin kita telepon langsung kayak ragu, ada ini bimbangnya dia gitulah. Nah, di situ lalu kemudian dilemanya waktu dia cerita ke saya ini dilemanya adalah ini tidak bisa langsung diungkapkan. Yang tahu rahasia mereka berdua adalah kepala bagian itu kan. Yang kepala bagian mau tutup mulut. Nah, ini nggak boleh dibocorin karena kebocorin salah satu harus keluar. Itulah kenapa saya tanya ke Rere tadi. Bapak anak boleh tidak? Karena itu dia ceritanya begitu. Ini kalau ini BUMN bukan? Adalah perusahaan. Kalau saya kasih tahu begitu nanti bocor. Pokoknya BUMN kan perusahaan. banyak, Lur. Ada perusahaan di NTT BUMN mah bisa dihitung jari, Cing. Pokoknya adalah perusahaan gitu. Boleh lah kalau bapak anak sih. Bapak anak harusnya enggak sih. Harusnya. Tapi ketakutannya begitu. Nah itu. Jadi ditahan sampai ya mungkin saya kurang tahu 4 atau 5 tahun gitu karena bapaknya akan pensiun. Nah, kalau udah pensiun baru aman kayaknya. Itulah kurang lebih ceritanya ke sini terus. Jadi Iya. penasaran saya pengen nyari bapak saya. Nggak usah. Lu kan tahu apa lu siapa. Nggak usah. Tahu, Bos. Siapa tahu kakeknya selama ini yang dianggap bapaknya kakeknya. Persis, gue juga jadi penasaran. Lu jadi ngubek-ngubek. Jangan-jangan yang selama ini gue anggap bokap gue kakek gue nih. Iya. Gue masih mungkin nyari bapak Tapi- gue, siapa tahu bos. Rere bisa ngubek-ngubek data, Cing. Ada mau ngubek apa? Ya kan bisa nyari. Ngubek data di sini ketemunya Ius, Rahman. Gitu-gitu doang. Nggak bisa. Nah itu. Berarti nggak ada yang boleh aja ya bapak anak sebenarnya ya. Itu pun kan kalau suami istri itu kan karena ketemunya di kantor kan. Jadi dari sebelum menikah akhirnya menikah gitu. Jadi kalau misalnya udah suami istri tahu-tahu masuk ke kantor yang sama, kayaknya pasti Kan sulit. biasanya itu pacaran. Begitu menikah salah satu keluar. Biasanya begitu. Sekarang sih udah boleh Bang Abdur. Boleh Anda menikah aja nggak jadi. Bola boleh. Dia bimbang. Dia Padahal nggak bimbang. satu kantor ya. Iya. Padahal nggak sekantor Nggak satu ya? kantor tapi bimbang. Nggak boleh sama alam, bukan sama Iya. apa-apa. Bosnya nggak ada peraturan di ketenaga kerjaan nggak ada, tapi bimbang. Sabar ya. Ya. Oh ternyata boleh ya? Boleh. Oh. Tapi memang sempat tidak boleh. Kayak gue
TV mana ya? Ada yang begitu kawin harus keluar salah satunya. Tapi pas kesini udah ada juga yang masih jadi suami istri sekarang boleh. Boleh. Karena kasihan lah sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya ya kita waktu kan pasti banyak di kantor. Nggak mungkin cuma 8 jam gitu. Paling minim 9 jam kan di kantor kita. Kalau nggak gimana ya, kalau nggak komunikasi atau kan nggak mungkin nggak cinlok gitu ibaratnya. Tapi lu bosan gak, Re? Maksudnya di rumah ketemu dia, ke kantor ketemu dia lagi. Di kantor emang lo ketemu? Enggak, jarang. Dur. Sebenarnya tapi ya papasan ya Pura-pura nggak kenal. Gitu. pura kenal gitu. Iya, gitu. Enggak lu sweetin. Iya, jangan lu sweetin. Iya, biar di rumah. Jatuhnya selingkuh sama teman kantor. Bagus. Jadi belakang nggak kenal Profesional, aja. profesional Iya, ya. profesional aja. Tapi apakah sweet itu adalah selingkuh, Dur? Dengan sweet aja lo bisa dibilang selingkuh. Maksudnya kan Bukan sama teman kantor aja. Maksudnya kan panggilan kucing itu. Ya kan bukan selingkuh itu, Dur. Hah? Apakah itu masuk selingkuh? Catcalling maksudnya kan. Iya. Sweet. Nggak boleh. Ya catcalling memang nggak boleh, tapi selingkuh nggak itu? Misalnya lo sweet-sweetin Vilda ya, ini catcalling sih memang. Vilda balesin sweet-sweetin juga. Sweet. Gimana? Calling-callingan. Apa kata-kata? Di calling balik berarti. Enggak, apakah itu istri lo boleh menegur lo karena lo telah selingkuh? Iyalah, maksudnya nggak boleh lah gitu. Catcallingnya iya nggak boleh. Tapi kayaknya sweet-sweetin juga enggak lah. Hah? Nggak boleh lah. Orang kalau catcallingnya aja nggak boleh, lah terus ngapain di sweet-sweetin? Bukan, maksud gua apakah itu termasuk perbuatan selingkuh? Perbuatan selingkuh. Batasan Selingkuh itu tuh- apa? Iya. Kan lo sweet-sweet memang cuman catcalling doang, tidak ada maksud untuk selingkuh. Iya Serius gitu. tidak maksud. Maksudnya dia sweet-sweet apa? Ya goda-goda. Iya. Ya goda-goda nggak boleh lah. Itu masuk selingkuh. Iya menurut saya sih kayaknya nggak boleh harusnya ya. Nah, orang ditanya masuk selingkuh Saya nggak tahu sih masuk selingkuh apa enggak ya. Tapi Nggak maksud ada saya sih, tadi nggak ada. biasanya biar ada bahan pembicaraan aja. Ya gue juga sih, Dur. Ini Maksudnya. gue juga supaya ada aja. Saya nggak tahu juga. nggak tahu Iya, juga sih. batasannya itu apaan gitu. Oh berarti jarang lah ketemu di kantor, beda gedung, beda Kalau lantai. Beda lantai, terus ya sebenarnya kalau misalnya makan pernah sesekali lah makan bareng gitu. Pas di rumah aja baru nggak ngobrol, jadi biar nggak bosan. Di Oh, di rumah nggak ngobrol ya? Nih, Abdur adalah seseorang yang merasa 2 orang. tertipu oleh asuransi. Tolong Oh, iya. tolong ini Serius, Bang? diluruskan diketuk hatinya supaya asuransi itu perlu loh, Dur, gitu. Jangan ketuk gitu. Dia merasa dizolimi oleh sebuah perusahaan. Saya ditipu waktu itu. Iya. Inisialnya? Semua asuransi inisial mah memang singkatan ya. Oh berarti Dia ini. ada banknya. Nggak ada. Nggak ada. Dia ini sponsor klub bola. Iya. Oke. Besar di sini sponsor Ya, klub bola. Sebenarnya Jangan ngomong dong. Oke. Ya itu. dia ikut yang unit link. Oh iya Dia ikut yang itu Unit sih. link itu apa maksudnya? Ya itu yang lo ikut itu ada Sebenarnya investasi. Tolong dicerahkan lah. Asuransi itu perlu juga, Dur. Sebenarnya ya mungkin banyak. Sebenarnya kasusnya banyak sih, Cing. Emang yang Iya. unit link ini emang bukan produk bermasalah, tapi orang banyak yang nggak tahu penggunaannya gitu dan kebutuhannya. Nah. Gitu. Kan pasti nih si sales tuh nawarin ini asuransi plus investasi. Nah, orang tergiur sama investasinya. Gitu. Padahal sebenarnya investasinya itu kan namanya kita beli asuransi itu kan tiap bulan kita bayar. Nah, biaya tiap bulan bayar itu kalau misalnya kan itu produk pembandingnya adalah tradisional sama unit link. Nah, kalau produk tradisional itu setiap tahunnya biaya itu naik, pasti ada peningkatan. Seiring umur. Resikonya seiring makin inflasi, gede, ya. usia apa segala macam. Misalnya tahun ini bayar 500.000 per bulan. Nah, 5 tahun lagi bisa 1 juta per bulan gitu. Nah, dengan adanya si produk unit link ini sebenarnya investasinya itu untuk mengcover biaya kenaikan ini. Rata-rata kalau misal produk unit link itu emang murah, misalnya 500.000 nih beli awal. Nanti sampai tua bisa 500.000 terus, Cing. Karena ditutupi sama si yang investasinya itu. Cuman kita kan suka diiming-imingi nanti Gitu.
Tahun segini uang lo ada segini, Iya. Ya, gitu. saya tuh merasa tertipunya gini, Re. Bukan merasa tertipu, emang saya ditipu itu. Bukan merasa emang ditipu. Jadi dia tuh pada waktu itu dia kasih lah ini apa sih? Ilustrasi. Tidak hanya ilustrasi. Di dalam itunya tuh. Apa tuh? Apa ya? Polis. Polis, itu. ya, Di polis. dalam polisnya itu adalah satu lembar di situ, ada di situ. Ngikut. Jadi itunya ngikut, tapi tidak boleh diambil. Boleh diambil, tapi bagusnya itu sesuai dengan Sesuai urutannya dengan itu. ilustrasinya, Setelah urutannya. 7 tahun baru ambil. Iya. Nah di Iya. situ kan ditulis tuh kasih kayaknya berapa ya? Entah 300.000 apa 500, saya lupa lah gitu lah. Pokoknya setiap bulan Iya, itu tuh. iya. Nanti setelah 7 tahun nominalnya itu ada kalau mau ngambil jadinya 24 juta. Di situ ada tuh dia punya skemanya itu. Itu ilustrasi, Dur. Iya, 24 juta. Setelah Pas 7 7 tahun, saya ke sana, cairnya 16 juta. 16 juta. Jadi saya mikir lah, kan itu lembar masih ada itu di buku polis itu, masih ada. Saya bilang lah ini kan ini, terus dia jelasin, saya bilang aduh enggak gini gitu ininya. Maksudnya saya juga mau ngomong apa, dan ternyata di hari itu Hari yang sama, ada pasti beberapa, ada beberapa saya lihat tuh beberapa orang yang sama kayak saya gitu, yang uangnya saya itu masih mending gitu hilangnya, maksudnya dari 25 ke 16. Karena Ada tuh mungkin yang sesuai iya, ada yang dari 150 jadi 75, ada yang segitu-gitu. Saya bilang, ih masih mending saya, masih saya hilang tapi masih lebih masih susah bapak ini deh gitu. Asian value banget ini. Selalu ah, nyari. iya, maksudnya saya banding. lihat kayak akhirnya saya malas berdebat juga karena nggak mungkin saya menang juga. Iya, Mau ngapain juga nggak mungkin. Akhirnya saya bilang ya sudah deh, saya nggak usah, saya balik aja. Itu pun si 16 jutanya itu transfernya 14 hari kerja apa ya? Baru kemudian ditransfer. Itu memang ditransfernya memang segitu 16 juta itu. Oke. Lo waktu itu emang mau menutup atau mau ngambil atau gimana sih, Dur? Poinnya, Dur? Mau ngambil, emang mau ngambil. Karena udah 7 tahun itu. Iya, emang mau ngambil aja gitu. Berarti asuransi udah nggak di cover lagi dong lo? Nggak ada, saya nggak pernah punya asuransi kan. Oh. Saya nggak pernah punya asuransi. Bukan apa-apa, Rem. Maksudnya saya nggak masalah teman-teman mau pakai asuransi silakan. Tapi kalau saya tidak kalau asuransi kalau saya. Kalau saya ya udah. Kalau saya meninggal apa ya kan ada tabungan, udah itu yang dipakai istri, anak sama istri, udah gitu aja. Iya, kalau sakit, Dur. Nah, baru gue mau nyaranin. Kalau asuransi kesehatan, Kalau sakit. Kalau sakit nggak apa-apa udah. Maksudnya kalau nggak kuat udah dirawat di rumah aja, meninggal ya meninggal udah. Gitu aja udah. Kalau saya ya. Nggak ada yang ditinggalin dong buat anak. Vespa. Enggak harus diperjuangin. Menurut saya kalau saya sakit. Kalau saya sakit yang wah ini biayanya itu harus sampai jual rumah, harus nggak usah. Itu saya udah pesen itu dari zaman sekarang ini, saya udah bilang ke Cindy, saya bilang kalau saya sakit atau apa yang butuh biaya gede, nggak usah diturutin itunya, ya nggak usah diusahakan, nggak apa-apa. Jadi meninggal aja nggak masalah, aman. Yang penting saya meninggal, kalian itu tidak kemudian tidak terlantar, harta tidak habis gitu. Nah itu maksudnya, makanya teman-teman kalau mau ikut nggak apa-apa. Maksudnya ini kan Preferensi pribadi. iya itu. Saya tidak ngajak-ngajak orang ya, tapi maksudnya begitu. Gitu. Kalau saya itu berpegang pada bahwa setiap manusia itu tidak akan diberi cobaan yang di luar kemampuannya. Iya. Itu janji Allah yang nggak mungkin dia ingkar. Jadi kalau Allah kasih saya sakit, berarti Allah tahu saya dan keluarga mampu melewati itu. Gitulah. Gitu. Apa gua di sini aja ya? Nah, Jangan usah, jangan. Ntar kalau apa kita gugat ke MK biar ada alasan buat resign. Kalau sekarang suami istri. penjualan unit link itu udah mulai diperketat sih. Jadi setiap mengajukan nawarin produk itu, si salesnya itu bahkan harus ngerekam video. Jadi ini lagi ngejelasin nih. Nah, gue harus sambil, misalnya gue salesnya, gue sambil rekam tuh gitu. Bahwa informasi yang disampaikan benar, dan satu lagi mungkin sebagai bahan persetujuan lah. Gitu. Karena kalau dulu tuh unit link yang ditawarin pertama adalah investasinya. Kita diiming-imingi oleh investasinya. Kalau saya berpikir pada waktu itu bukan investasinya, saya Apanya? berpikir ini mah kayak nabung aja. Karena Iya, investasi.
Iya, maksudnya kayak saya nabung. Minimal nilainya nggak berkurang lah. Iya, saya nabung 7 tahun. Tapi di Jadi, cover. 7 tahun saya ambil harganya 24 juta itu, yang saya ambil itu tidak nambah dari, dia tidak nambah dari akumulasi tabungan, akumulasi yang saya kasih tiap bulan selama 7 tahun emang segitu. Emang 24 juta? Iya, emang segitu, 24 juta sekian. Emang segitu, bukan dia nambah jadi, kalau ngambil setelah 7 tahun bisa nambah jadi 30, jadi 30 juta. Enggak. Iya. Emang segitu. Jadi maksud saya, kan saya nggak pernah make, nggak pernah ini. Kok hilang gitu. Nah itu Iya. yang saya protes. Cuman kan yang saya protes ini kan CSCS. Maksudnya CSCS ini kan mereka apa titah dari perusahaan. Betul. Kan. Tidak sepantasnya juga saya marah-marah di situ. Pada waktu itu saya merasa, apalagi ke satpam-satpam ini gitu. Bukan, ini mereka cuma menjalankan tugas. Jadi ya udahlah gitu. Cuman saya pulang tuh kayak, Pasti sakit hati. iya sakit hati sekali. Lu nggak mau dukung itu juga, klub bolanya nggak mau lu dukung. Hah? Klub bolanya lo nggak lu dukung akhirnya. Emang gua nggak suka, emang bukan klub bola itu kan kesukaan saya gitu, bukan itu. Oh, klub bola apa sih, Dur? Ada itu. Al Hilal apa? Gila. Gila. Iya. Gitu lah Ci. Tapi Oke. Siap. boleh aja. Sama saya kan beda-beda orang. Beda-beda, kan. ya. Gitu-gitulah. Begitu. Oke, Reh, apalagi yang bisa disampaikan tentang karyawan ini? Ya silakan datang. Mungkin nggak banyak sih yang bisa dijanjikan. Ya layaknya show-show pada umumnya, insya Allah sudah teruji materinya. Terus jatuhnya kayak gue bikin acara ulang tahun, ayo datang. Oh iya. Gak usah bawa kado. Boleh lah. Cukup. Kita datang bawa kado boleh nih 31 Cukup Juli ini ya. aja. Cukup. Kan yang itu juga dapat suguhan. Iya, malah gue yang kelas menyuguhkan. karyawan. Iya, maksudnya tapi buat teman-teman yang mencintai Rere boleh datang sembari ngasih hadiah. Ya, Dasarnya kan setiap manusia itu senang diberikan hadiah. Hadiah, Iya. betul. Tapi Betul. untuk pertama kalinya gue ngeliat ada orang yang beli tiket gue ternyata menyenangkan itu ya. Bener ya. Saya waktu Pertama kali tiket dibeli, orang pertama yang beli itu, aduh senang. Iya, saya pertama kali bikin rewrite, kemudian waktu itu saya ingat udah berapa gitu yang Ya, intinya ada yang mention di Instagram. Iya, ada 5 nih gitu. Saya mikir kayak, ih ada loh 5 orang yang mau nonton saya. Itu terharu banget gitu kayak, ih ada loh. Kalau abang kan udah mulai Enggak. investasi dari zaman callback dulu. Love Tree, tapi kan setelah itu lama sekali ini sampai saya itu tidak tahu apakah orang mau nggak sih nonton saya gitu. Tapi kemudian ada yang beli itu saya Senang ya? senangnya minta ampun. Gitu lah. Tapi sampai sekarang kesenangan Iya, ada kalau- tahu orang beli tiket kita tuh senang gitu. Kayak kemarin saya ke ngisi di Sun Samarinda. Saya sama Dimas bawalah ini merchannya Black Camping. Bawa satu lusin apa ya? Kami bawa ke sana, jadi kami titip ke anak komunitas di meja registrasi. Minta tolong dijualin juga dong. Ini. Terus begitu selesai acara, ternyata habis. Itu saya bahagia sekali loh. Maksudnya kayak, ih ada loh yang mau beli loh gitu. Luar biasa, jadi lumayan gitu. Jalan-jalan sambil bawa baju. Buat jualan gitu-gitu. Seru. Itu istri itu bukan yang temannya ini ya, temannya Mas Topeng ya? Bukan kau ya berarti ya? Siapa ya? Yang istri komik temannya Mas Topeng kemudian dijoroin itu? Oh, Hipsi ya? Enggak, Istrinya ini Hipsi ya? beda cerita ntar nih. Oh, sorry. Beda cerita. Kalau beda cerita jangan. Iya, jangan. Takutnya ini. Siapa ya? Ntar deh. Paham. Iya, Tapi- saya kayaknya pernah. Tapi ntar inilah. Beda ya, Oke, bukan oke, ya? oke. Oke aja. Enggak tahu. Soalnya karena kepala saya itu kan, oh Rere karyawan, oh ya punya istri. Oh ini yang temannya Mas Topeng itu kali. Gitu. Saya tuh dulu pikirnya kamu tuh di bank. Iya, Mas Topengnya di bank, nah gue anak perusahaan bank itu. Gitu. Oh tapi perusahaan bank yang sama yang ya? sama. Oh, Bank yang sama. nah Jadi- iya kan, jadi masuk akal kalau saya mengira itu kan. Betul. Iya. Tapi bukan orang yang itu. Bukan Anda. Bukan, Oh ya, sorry. Maaf sih, ini obrolan anak komunitas. Makanya main ke komunitas, Bro. Bro, mainnya sama artis-artis mulu sih. Ya lah. Itulah Rere comeback akhirnya. Semoga lah ya. Semoga habis ya. Semoga habis. Habis, insya Allah habis. Kalau sekarang udah berapa posisinya? Berapa? Terakhir sih 30.
Bentar lagi tuh. Masih ada waktu 1 bulan kok, 1 bulan lebih ini. Masih ada waktu 1 bulan lebih, bisa. Betul. Penonton Ngabdur tuh, insya Allah penonton dia tidak banyak. Penonton Ngabdur tidak banyak, tapi isinya tuh orang-orang yang Punya banyak waktu ya kan tentunya. bukan ke situ sih, lebih ke orang-orang yang mau menghargai orang lain gitu. Maksudnya Terima kasih. keren-keren. Teman-teman Ngabdur izin Sampai si Firza Pangeran yang akhirnya berubah namanya jadi Firza Monyet itu. Ada Firza penonton Monyet. Ngabdur. dulu namanya Firza Firza Monyet. Pangeran. Namanya Firza Monyet. Oh, Datang promo ke sini, kami marahin lah, janganlah kau kasih nama panggungmu Firza Monyet. Maksudnya oke, kau rasa lucu, tapi bagaimana dengan anakmu di sekolah nanti? Wih, lihat tuh, misalnya anaknya namanya Nisa, lihat tuh Nisa, bapaknya namanya Monyet. Kan kasihan anaknya dibully terus. Saya bilang pikirlah perasaan anakmu. Sadar tuh dia. Kita ubah lah. Oke, kita ubah sekarang langsung Firza Pangeran langsung. Ininya posternya itu diubah sama Bang Dion langsung. Firza Pangeran. Udah tuh Firza Pangeran. Emang Habis seminggu dari sini balik lagi Firza Monyet. Emang monyet dia emang. Emang monyet. biar teman anaknya yang menyadarkan itu. Emang monyet. Nah itu Tapi ada yang beli orang dari Ngabdur ada nonton dari penonton dia. Ngabdur yang beli Firza Pangeran. Maksud saya keren ya penonton Ngabdur, maksudnya support. Penonton Ngabdur itu support. Mantap Yoi. banget. Support luar biasa. Ya. Ini apa namanya? Sekarang ketua stand up Jakbar itu siapa? Jadi dari awal terbentuk stand up Jakbar tuh emang nggak ada sistem ketua gitu bang. Semua kalau ada kasus atau apa, kasus kesannya kayak banyak banget ya. Kalau ada acara, pasti dilempar di forum dulu gitu. Jadi nanti voting sistemnya. Erwin tuh bukannya dulu pernah ketua stand up Jakbar? Bukan juga. Dia Andi Istiono dulu kayaknya waktu zaman saya suci saya pernah open mic yang dulu Iya. masih di sebelahnya tempat futsal. Betul itu ya. Ya saya pernah open mic di situ. Setahu saya pada waktu itu ketua stand up Jakbarnya Andi Istiono itu. Bukan ya? Bang pernah ya? Kayaknya enggak. Tapi masuk dalam apa kayak dewan pembina. Lah dewan pembina. Iya, kayak ya intinya ada beberapa orang yang dituakan untuk kita minta pendapatnya gitu aja. Berarti nggak pernah ada ketua ya? Pernah ada ketua dari dulu. Oh bagus lah. Berarti sampai sekarang seniornya stand up Jakbar masih turun tangan, kecuali yang Rigen sudah- yang sombong, Diki yang Diki arogan, Satu lagi siapa? dan Indra Firmawan yang rendah hati. Kalau Indra Yang sih gratis. nggak emang gimana ya pendapatnya kita dengar tapi jarang datang aja kalau misalnya pas lagi ada forum-forum gitu. Hiatus. Terus karena duitnya udah banyak. Ya, dia hiatus terus. Gitulah. Udah berapa lama nih, Bang? Wow. Sejam lebih. Jangan sejam lebih dulu dong. Santai dulu dong. Maksudnya? Oke, itu ya teman-teman. Pokoknya saksikan karya One, karyawan ini. Stand up spesial setelah 11 tahun seorang Rere Rasofian bergelut di dunia stand up komedi. Malang melintang Malang dan melintang. dapat malangnya aja. Melintangnya juga lah. Melintangnya juga. Bintang Malang. Lalu 11 tahun di stand up komedi, 7 tahun menjadi karyawan, kemudian ini akan dia ungkapkan semua di show spesialnya dia tanggal 31 Juli 2024. Tiketnya bisa beli di tix.comika.id. Yes. Di tix.comika.id. Itu ada atasan, ada bawahan, ada WFH, ada WFO. Jam 8 malam berlokasi di Comika Comedy Club, Lantai 2. Markas Komika, lantai 2. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Rere. banyak. Sudah datang ke sini. Abdur, Cing Iya, Abdel, iya. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini hari Jumat. Oh pas ya, weekend ya. Betul. Besok libur ya. Libur. Senin libur juga dong. 4 hari. Senin, Selasa cuti bersama, Senin kan tanggal merahnya. Iya. Oke. Selasa cuti bersama. Iya, Cing. Ini tayang kapan nih teman-teman? Minggu ini. Hari Minggu besok Iya, ini. Wow. besok. Hari Minggu besok ini. Iya. Teman-teman, selamat berbuka puasa. Puasa Arafah. Oh, puasa iya. Arafah. Selamat berbuka Iya, puasa ya selamat teman-teman berbuka yang puasa. menjalankan puasa Arafah. Ya. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Itu tadi Ngabdur Arafah kita ya. Biasa kan Ngabdur Ramadan. Ini Ya. Ngabdur Arafah. Judulnya Ngabdur Arafah ya. Hari Minggu ya? Hari Minggu dong. Hari Minggu udah lebaran haji di sono. Ya, tapi kan kita Senin. Iya. Kita lebaran haji Senin apa Minggu? Senin. Seminggunya dong kita di puasa. Arab sekarang nih.
Ya kita ikut hilalnya sini. Hilalnya sini kapan, Bang? Senin katanya tetap. Senin. Berarti Iya, Minggu kita puasa Arafah. Iya. Ya, teman-teman, selamat berbuka puasa. Itu tadi ngabdur Arafah. Ih, keren banget kita nih. Ngabdur emang. Arafah. Ngabdur Arafah, luar biasa. Depok dong. Kalau haji itu tidak ada haji kecuali maksudnya belum haji kalau belum wukuf di Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah, maka Iya. puasa Arafah adalah ngabdur. Oke. Jadi kalau buka puasa tidak pakai nonton ngabdur ini, teman-teman puasanya tidak sah. Itu fatwa dari ulama Palapa. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya.